Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdullah, NIM O022096. Di sini saya akan bercerita mengenai sejarah Olimpiade kuno. Yang pertama, sejarah Olimpiade kuno pada tahun 776 sebelum Masehi sampai 394 Masehi. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani atau Gres dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus, dewa penguasa gunung Olimpia atau Olympus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Cronus, wilayah gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani, yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Sejarah Olimpiade kuno pada tahun 776 sebelum Masehi sampai 394 Masehi. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah lari 192 meter, 382 meter, dan 1344 meter. Gulat pentathlon yaitu lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, dan lempar martil. Tinju, balap kereta kuda, pankration atau gabungan tinju dan gulat, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Sejarah Olimpiade kuno pada tahun 776 sebelum Masehi sampai 394 Masehi. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 atau sekitar 300 meter kali 200 meter di dekat sungai Kladelos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Yang ketiga, peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Sejarah Olimpiade kuno pada tahun 1300 sebelum Masehi sampai 776 Masehi. Yang pertama, selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Yang kedua, pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Yang ketiga, para pemenang sangat dihormati dan masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Sejarah Olimpiade kuno pada tahun 393 Masehi sampai 426 Masehi. Yang pertama, pada tahun 393 Masehi, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yaitu Tidore I. Yang kedua, pada tahun 426 Masehi, Raja Tidore II menghancurkan kota Olimpia. Yang ketiga, kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana alam. Filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang pertama, selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. Yang kedua, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental sebagai jiwa kesatria. Yang ketiga, semangat untuk berprestasi. Yang keempat, kejujuran dalam bertanding. Yang kelima, saling menghargai agar terciptanya suatu perdamaian. Yang ketujuh, terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku. Yang kedelapan, penghargaan tertinggi atau pahlawan, hadiah, dan monumen. Yang kesembilan, peningkatan ekonomi, yaitu transaksi usaha dan perdagangan. Yang kesepuluh, sukaria atau sukacita. Gerakan Olimpiade modern dan penyebaran Olimpisme atau Olimpisme. Yang pertama, berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno, Baron Pierre de Coubertin atau bangsawan dari Prancis menggagas dan
coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Yang kedua, selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi, nilai-nilai, paham Olimpiade atau Olimpis yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Ide Olimpiade Pierre de Coubertin yang pertama mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai antar negara. Yang kedua, kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Yang ketiga, untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Olimpisme atau Olimpism sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasi keseimbangan antara jasmani, badan yang sehat, dan rohani atau kemauan moral dan kecerdasan, serta mengharmoniskan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang baik pula. Olimpisme atau Olimpism sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Visi Olimpisme adalah menempatkan olahraga di mana saja sebagai wahana pembentukan manusia secara utuh yang harmonis dalam usaha membangun suatu masyarakat yang damai dengan saling menghormati. Untuk kepentingan ini, gerakan olahraga berusaha secara sendiri ataupun bekerjasama dengan organisasi yang terkait menciptakan kegiatan-kegiatan dalam usaha membangun perdamaian yang abadi. Paradigma dalam pertandingan Olimpiade. Prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan olahraga yang untuk kemuliaan manusia dengan mengkombinasi dan menyeimbangkan antara kualitas fisik, kemauan, dan pikiran sebagai prinsip dasarnya. Yang kedua, karena Olimpisme ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasarnya, maka diskriminasi atau perbedaan antara suku, ras, agama, ideologi, dan warna kulit harus dihindarkan dalam setiap gerakan Olimpiade. Simbol gerakan Olimpiade modern: 5 cincin dengan 5 warna, yaitu biru, kuning, hitam, hijau, dan merah dengan latar belakang putih. Yang kedua, menggambarkan wakil dari 5 benua, yakni Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, serta negara-negara yang ada di dunia, disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Diciptakan oleh Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertama kali dan digunakan pada tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. Filosofi dan nilai-nilai Olimpiade atau Olympic Values. Citius, Altius, Fortius, yakni lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, yang diusulkan oleh Father Henry Didon, seorang guru dari Republik Dominika, salah satu teman Baron Pierre de Coubertin.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.